Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian diberikan pernyataan melalui video tentang fenomena keadaan geologis di Indonesia, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi letak kondisi geologis Indonesia. Yang kedua, menghubungkan dampak kondisi geologis Indonesia terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya dengan benar. Yang ketiga, mengaitkan kondisi geologis dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya dengan benar. Kelompoknya Mas Trias Yunianto. Tadi bikin pertanyaannya apa, Mas? Pertanyaan nomor 1 dari Widya, Bu. Iya. Coba pertanyaannya apa? Mengapa gunung dapat meletus? Iya, terus hasilnya apa jawabannya? Belum ditulis ya? Belum. Kedua, pertanyaannya apa? Dari Nomor siapa? 2 dari Tobias. Iya. Terus Pertanyaannya, apa penyebab terjadinya tanah hasil diskusinya apa jawabannya? erosi tanah sebagai penyebab? Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 dari Bu, saya Bu. Iya. Apa, Mas? Pertanyaannya? Apa penyebab terjadinya tsunami? Iya. Apa, Mas? Jawabannya apa hasil diskusinya? Tsunami merupakan gelombang laut besar yang disebabkan oleh pergeseran lempeng yang terjadi di dasar laut. Ya, bagus. Oke. Nomor 4, Mas. Pertanyaannya dari siapa? Dari Nurmala, Bu. Iya. Pertanyaannya apa? Apa dampak dari bencana alam? Iya. Terus hasilnya jawabannya apa? Dampak dari bencana alam adalah menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dari kerusakan. Yang lain. Ya, siapa? Kelompok 4, Iya. Namanya? namanya Husna Bifadillah. Iya. Oke. Yuk, Mas Husni Abdul. Apa penyebab meletusnya gunung berapi? Peningkatan gempa vulkanis, pergerakan tektonik pada lapisan bumi. Iya. Terus yang nomor 2. Dari Muhammad Zidan Afransyah. Iya. Pertanyaannya apa? Berapa yang meninggal dunia dalam peristiwa tsunami di Aceh? Iya. Terus hasilnya? Sekitar 167.000. Iya. Yang nomor 3. Dari Maisi Zahra Ardelia. Iya. Pertanyaannya? Apakah hal yang dapat memicu terjadinya tsunami? Iya. Hasil diskusinya apa? 4. Letusan gunung berapi. Terus yang nomor 4. Yang membuat pertanyaan siapa? Khairul Fajar Fadilah. Iya. Pertanyaannya apa? Kapan gempa di Palu terjadi? Iya. Terus? Tanggal 28 September 2018. Terima kasih Mas Husni Abdi. Lain ada lagi nggak yang mau presentasi? Yang mau pilih kelompoknya? Nggak ada, sudah jelas semua berarti ya. Yang pertama ada perkembangan kondisi geologi. Sekarang setelah terjadi yang namanya ini tadi ya, kondisi geologi, kemudian Indonesia itu ternyata terdiri dari 3 lempeng gila akan mengakibatkan yang namanya
jalur pegunungan api. Ya, ini jalur pegunungan api ini itu terbagi menjadi dua, ya. Terbagi menjadi berapa? Dua. Ini setelah ada pergerakan jalur pegunungan berdasarkan lempengnya, ternyata Indonesia itu dibagi menjadi beberapa paparan atau dangkalan. Nah, ini yang disebut dengan dangkalan Sunda. Dari sinilah nanti akan terjadi yang namanya pembagian wilayah flora dan fauna. Nah, Ya. sekarang ini dampak kondisi geologis di Indonesia. Persebaran gunung api di Indonesia. Iya, nah ini persebaran gunung api di Indonesia. Wah, ternyata dari Pulau Sumatera sampai Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, ini banyak sekali yang namanya gunung api. Nah, yang kedua adalah akibat dari kondisi geologi itu ada apa? Gempa bumi. Gempa bumi itu dibagi menjadi 3, yaitu gempa tektonik, lempeng, kemudian gempa Vulkanik dan gempa runtuhan. Kalau yang ini vulkanik itu berarti gempa yang diakibatkan oleh gunung api yang berapi terus, ya. Kalau yang ini ada gambar apa? Tsunami. Iya, tsunami itu terjadi karena adanya gempa tektonik. Kalau runtuhan itu berarti tanah longsor. Kalau tanah longsor itu berarti termasuk gempa runtuhan. Yang ketiga adalah terbentuknya bentuk muka Bumi. Indonesia. Yang ada yang berupa apa? Gunung, lembah, dataran tinggi, tepukan, ada danau, ada sungai, dan ada dataran rendah. Akibat dari dampak kondisi geologi Indonesia itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Yang dampak positifnya berarti di bidang ekonomi berupa apa? Mata pencaharian penduduknya berupa pertanian. Karena apa? Tanahnya subur. Tadi banyak gunung berapi sehingga tanahnya. Terus upaya untuk mengatasinya adalah satu, mitigasi bencana. Ada kaitan sumber daya alam dengan kondisi geologis Indonesia. Kesimpulannya hari ini apa? Kalian bisa belajar tentang apa? Adanya kondisi geologis Indonesia. Indonesia terbagi menjadi Geologi di 3 Indonesia. macam, yaitu berdasarkan apa? Berdasarkan apa tadi? Letak lempengnya ada 3, apa saja? Lempeng Indo-Australia. Ya, terus Lempeng Pasifik. oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada jelas ya. Nah, kalau sudah jelas, maka penugasannya adalah kalian membuat mind mapping. Setelah ini, kalian silakan mengerjakan soal-soal evaluasi yang nanti linknya akan diberikan oleh Bu Erma. Kita akan bermain game, ya, game. Namanya game kuisis, ya, untuk menjawab soal. Sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.